prakteknya kan saya belajarnya apa diterapkannya apa begitu kan jadinya nggak sinkron. Kalau misalkan lebih bagus itu adalah suatu pekerjaan itu akan menjadi berhasil kalau dikerjakan oleh ahlinya. Ilmunya kan seperti itu, meskipun banyak yang berhasil otodidak gitu ya, seperti itu juga banyak, tetapi akan lebih akan lebih mendukung keberhasilan kalau memang sesuai gitu dengan latar belakang pendidikannya gitu ya. Itu yang kemudian yang N-nya no pungli. No pungli ya. No pungli itu begitu yang mencoba mengikis hal itu dengan berbagai peraturan mungkin ya. Kemudian kebijakan dan juga ya tindakan yang tegas gitu. Kalau bahasa masyarakat mah ibu pamitos jalan anggota dewan tong cadel tong cadel maksudnya teh ya ketika ketika berhadapan dengan pimpinan jadi tumpul gitu. Baik ke masyarakat nyari wasta tajam gitu. Jadi jangan sampai cadel seperti itu. Jadi kita harus berani memperjuangkan fungsi anggota dewan kan seperti itu ya. Tapi itu bisa dilakukan nggak Bu? Menurut Ibu? Kalau saya lihat rekan-rekan anggota dewan dari PKS itu bisa. Contohnya ya yang peraturan untuk seragam itu sekolah. Nah itu yang istilahnya dulu seragam itu kan perempuan pendek ya Kang gitu. Abdi mengalami soalnya Abdi kan istilahnya yang memperjuangkan diizinkannya jilbab di sekolah. Itu kan hasil perjuangannya diantaranya. Nah kalau tadi pertanyaan dari Kang Hendra bisa nggak? Kalau misalkan rekan-rekan saya sebelumnya aja bisa gitu ya, apalagi saya perempuan dengan latar belakang saya pernah mengalami ataupun saya banyak mendengar dari masyarakat, saya harus bisa gitu kan. Gitu mah kudu bisa gitu. Masalah bisa henteu mah usaha heula. Usaha heula gitu. Kita nggak bisa menjanjikan bisa. Yang penting mah kita usaha dulu gitu ya, sekemampuan. Yang lain aja motivasinya gini, yang sebelumnya aja bisa kok gitu. Nah kita kenapa nggak bisa, harus evaluasi diri kita. Pokoknya intinya mah kita tidak menjanjikan bisa, tapi harus berjuang istilah memperjuangkan mah titik darah ya seperti itu untuk bisa menggolkan peraturan-peraturan yang istilahnya berpihak kepada masyarakat dan juga bisa dijembatani oleh pemerintah gitu ya. Itu yang punglinya. Kemudian G-nya guru sejahtera. Kumargi abdi guru, abdi taslami jantan guru gitu ya. Dari berbagai macam segi kursus non formal, formal, mulai mengalami dari guru awal itu seperti apa sampai kepala sekolah begitu. Jadi sangat memahami apa curhatan daripada guru gitu. Latar belakang saya juga sebagai guru. Nah ini mudah-mudahan nanti bisa lebih memperjuangkan kesejahteraan para guru itu untuk program saya yang capetan tadi. Tagline-nya cakap peduli tangguh dan capetan itu C-nya apa tadi C-nya apa sampai G-nya tuh guru sejahtera itu adalah inti program dari yang saya laksanakan gitu ya. Seperti itu yang sudah dirintis maupun rencananya mah seperti itu Kang, yang dari program-program yang sudah saya laksanakan itu sudah ada yang saya rintis dari beberapa tahun ke belakang, ada juga yang baru ada yang sampai puluhan tahun ke belakang, ada yang cuma 2-3 tahun ke belakang, ada juga yang baru begitu ya untuk programnya. Pun harapan saya kalau misalkan qadarullah ditakdirkan menjadi anggota dewan, program-program ini bisa betul-betul dilaksanakan begitu. Sehingga bisa lebih memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat, karena sok greget gitu kan ketika kita ada permasalahan ini, masyarakat punya permasalahan begini, kitanya nggak bisa turun bantu teh asa kumaha gitu ya. Coba kalau saya begitu, coba saya kayak gitu, jadi sok gemes gitu. Suka gregetan sendiri gitu ya. Dan tapi bagaimanapun kondisinya kan harus kita bisa menempatkan diri ya kan ya. Jadi ada beberapa hal yang memang kita belum bisa mencapai ke arah sana. Paling ya sistemnya dengan sistem advokasi tadi, dan saya juga kalau takdirnya Allah menakdirkan saya jadi, mudah-mudahan dengan dukungan masyarakat bisa menjalankan program-program tersebut. Kalaupun tidak jadi, saya bisa mengadvokasi gitu, mengadvokasi kepada teman-teman seperjuangan siapapun dari partai manapun, warna apapun gitu ya, karena mereka mewakili masyarakat untuk bisa istilahnya memperjuangkan program saya, dan dalam artian program saya itu kan untuk masyarakat, bukan untuk saya sendiri gitu ya. Jadi itu mungkin, jadi kalaupun qadarullahnya jadi ya bismillah gitu ya, kalaupun tidak jadi saya istilahnya
Terus ya selama ini juga kan seperti itu, memperjuangkan kepada rekan-rekan semuanya gitu untuk yang menjadi wakil rakyat, semoga betul-betul bisa dimudahkan menjalankan amanah mereka untuk mewakili rakyat. Nah, harapannya apa nih Bu? Setelah Ibu, apakah Ibu antusias atau seperti apa untuk menjadi dewan seperti apa? Yang namanya kita sudah diberikan amanah untuk menjadi BCAD, tentunya kita harus memperjuangkan tugas tersebut dengan menjalankan sebaik-baiknya. Dari menjalankan sebaik-baiknya itu tentunya harapannya adalah menjadi goal gitu ya Kang ya, menjadi anggota dewan untuk apa? Ya untuk menjalankan program-program yang sudah kita susun tadi gitu ya. Yang sudah kan setiap BCAD juga punya programnya masing-masing sesuai dengan kompetensinya, ya bidangnya di apa gitu. Ada yang bidangnya wirausaha, fokusnya ke sana gitu ya. Ada yang bidangnya pendidikan, ada yang bidangnya berbagai macam bidang, mungkin ada kombinasi gitu ya. Dan akan menjalankan seperti itu, harapannya ya bisa memberikan yang lebih baik lah kepada masyarakat ketika misalkan terpilih sebagai anggota dewan pun tadi sudah disampaikan kepada siapapun yang terpilih, mudah-mudahan bisa menjadi mengingatkan agar bisa menjalankan tugas mereka dengan lebih baik. Memang ada yang banyak ya, bukan sedikit yang menyampaikan udah jadi anggota dewan mah gitunya hilap gitu. Nah itu kita kalau saya pribadi sih melihatnya husnuzon ya, husnuzon dulu yang dikedepankan. Kemungkinan seperti itu karena mungkin tugas anggota dewan banyak, saya sih berpikirnya seperti itu. Tugas anggota dewan itu banyak, mereka punya skala prioritas yang harus didahulukan dan lain sebagainya, juga istilahnya konstituen ya dan lain sebagainya. Nah itulah makanya pentingnya kita memperjuangkan para anggota dewan yang istilahnya dekat gitu ya, dekat dengan wilayah kita, kenapa? Biar mudah untuk mengingatkannya. Kan misalkan kalau dekat dengan kita mah istilahnya nanya gampang noelna, gampang nyiwitna, gampang nakolna gitu kan, seperti itu ya. Mun jauh mah misalkan ya kita nggak kenal acan, kemudian hanya mungkin taunya istilahnya programnya yang wah atau modalnya yang luar biasa misalkan, tapi kita terkenal gitu. Nanti kalau misalkan kita meminta pertanggungjawaban, mungkin ditanyanya siapa lu kan gitu ya. Tapi kalau misalkan kita dekat, kemudian kita wilayahnya juga dekat, gampang noelna, gampang nakolna, gampang mengingatkan gitu ya. Jadi pesan saya kepada masyarakat itu ya, pertama husnuzon, yang keduanya adalah kalau misalkan ada yang begitu diingatkan gitu ya, diingatkan kembali dengan program-program yang sudah disampaikan. Kalaupun menjanjikan ya ditagih janjinya kan, daripada ditagih di akhiratnya kan. Mana ditagihnya di dunia gitu ya. Mungkin mereka begitu itu maksud husnuzon itu saking banyaknya yang harus mereka penuhi, pemenuhan program kepada masyarakat. Mungkin saja ada 1-2 janji yang mereka misalkan belum bisa terlaksanakan dalam waktu dekat. Nah itu diingatkan, oh iya ini menjadi list lagi gitu ya, seperti itu ya. Harapannya sih begitu. Dan itu tadi, kalau ke anggota dewannya mah ya mengingatkan. Kalau ke masyarakatnya jangan sungkan gitu, untuk mengingatkan, menagih karena anggota dewan juga kan manusia gitu ya, ada lupanya, mungkin saking banyaknya tugasnya sehingga ada list yang belum tertuliskan, misalkan belum terlaksanakan, implementasinya belum bisa diperhatikan misalkan. Itu ketika kita noel, kita nakol, mereka tergugah, oh iya ini belum gitu. Justru kalau saya sebagai anggota dewan, kalau ada yang begitu saya terima kasih sekali gitu. Karena kan istilahnya meskipun saya kalau kunjungan itu suka saya tulis ya aspirasinya apa saja, dan belum jadi anggota dewan kan sudah banyak aspirasi yang masuk. Suka saya tulis gitu ya, apa saja, memantaskan diri sebagai anggota dewan padahal belum gitu. Nah itu kan suka saya tulis apa saja. Nah mungkin yang anggota dewan pun seperti itu ya, ada list itu yang belum terlaksanakan, kadang mungkin lupa, tidak tertulis, atau misalkan ada prioritas yang lebih
membutuhkan segera dan lain sebagainya, masalah waktu, masalah kebutuhan masyarakat, mungkin iya di bagian sini, misalkan bagian Tegalega masyarakatnya butuhnya itu, tetapi secara dominan apalagi provinsi ya Kang ya, misalkan wilayah kota dan kabupaten Sukabumi yang dominan butuhnya segeranya apa, nah mungkin itu yang disegerakan dulu. Nanti kita juga bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat, saya tidak lupa, tapi untuk prioritas waktu ini adalah timingnya sekian gitu ya, waktunya kapan gitu ya, dan insya Allah akan terus istilahnya difasilitasi, kemudian tolong diingatkan kalau karena manusia juga pasti ada lupanya, barangkali ada program yang belum bisa dilaksanakan. Jadi saya sih seperti itu menyikapinya, berhasil bisa melayani masyarakat itu kan dalam ya, berhasil itu berarti kan kita untuk melayani masyarakat butuhnya apa? Kursi dewan gitu. Dengan kursi dewan kan kita bisa lebih optimal melayani masyarakat.